Intinya Nabi Ibrahim diperintah nyembelih anaknya itu bukan kok disembelih, dipotong lehernya dengan bentuk film diganti bari kambing, bukan itu. Menyembelih hati nih Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan makom kenabiannya. Enten tiang Islam sing aliran kesucian, niku menyayangkan umat Islam niku pada hari Idul Adha banyak nyawa, terutama yang disembelih bahasane mereka itu. Karenanya mengambil cerita di Quran ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail terus digantikan mendo, akhirnya diperingati. Tapi nek sing tiang Islam sing aliran kesucian niku berapa juta hewan nyawa melayang. Enten ajaran kesucian kan mboten nang serangan niku. Niku terus menafsirkan itu hanya sebuah apa ya, nek dibongkar secara hakikat niku tidak seperti itu. Gitu kok aliran benten-benten. Idul Adha Al-Kisah dari Nabi Ismail gini, kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bahasa karena kesempurnaan sebuah kenabian. Jadi kesempurnaan sebuah makom kenabian. Nabi siapapun, bukan saja Nabi Adam, Nabi siapapun, terutama ini dialkisahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kulo anu mawon nggih bahasa Idul Adha niku wau, kenapa kok banyak nyawa hewan yang melayang dengan bahasa sangat kejamnya membunuh binatang-binatang dalam arti dalam jumlah besar, bukan ke satu ekor, bahkan ratusan ekor. Dan semua itu berkaki empat. Kenapa kok harus berkaki empat? Kok bukan kaki dua ayam tahu pola? Jadi ini kunik dipahami secara rangkuman. Makom kenabian itu, jangankan makom kenabian mas, kayak digoni makom mutmainnah wae. Ketika Nabi Ibrahim dituntut dengan perjuangannya untuk menuju kenabian yang sempurna dalam arti di tataran Nabi Ibrahim alaihissalam, dia itu kan mendambakan seorang putra dari rahim seorang istri. Bahasa Gusti Allah, Ibrahim, jangankan kamu, apapun yang ada di hatimu itu aku tahu Ibrahim. Bahkan kebutuhanmu dari jasmani sampai rohani pun aku tahu Ibrahim. Kau ini kepingin anak, maka kamu akan kuanugerahkan, kuciptakan anak dari rahim istri. Maka lahirlah seorang anak bayi dengan nama Ismail. Lah, kalau cerita sing sesuai dari sejarah ini, gua kenapa kok ada seperti itu nih? Siapapun orang yang menuju jihadun nafsinya, cintailah istrimu, cintailah anakmu, cintailah jabatanmu, cintailah hartamu, tapi terlalu cintalah kepada Tuhanmu.
Maka bahasa syariat Nabi Ibrahim itu apa? Hai istriku, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk menyembelih anakku yang namanya Ismail. Nah, bahasa syariat kan nyembelih Ismail, mari ngono diganti hayawan sing jenenge domba. Nek kene ngono kambing gitu. Kan di situ ambil hikayate niku aku. Kalau kamu ingin menuju kepadaku, hai manusia, jangankan di makom kenabian, di makom jihadun nafsi pun semua umat Rasulullah, cintailah anak istrimu, tapi terlalu cintalah kepadaku. Intinya Nabi Ibrahim diperintah nyembelih anaknya itu bukan kok disembelih, dipotong lehernya dengan bentuk film diganti bari kambing, bukan itu. Menyembelih hati Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan makom kenabiannya. Sembelihlah nafsu kepemilikanmu, rasa terlalu cinta nang anakmu, sembelihin rasa terlalu cinta. Cintailah anakmu, hai Ibrahim Ismail, tapi jangan terlalu cintai anakmu. Itu cara menyembelih hati Ibrahim, supaya Ibrahim terlalu cinta kepada Tuhannya. Disimboliskan nyembelih hayawan yang berkaki 4, dan itu simbolis, Mas. Satu aja sudah cukup, dan satu penyembelihan itu pun harus dijelaskan dengan tegas. Bukan ini sesungguhnya, ini simbolis saja. Tapi di euforia itu nyembelih ake-akean, oleh duit ake, donyane ake, nyembelih sapi gak karu-karuan. Itu bahasa apa? Akan menciptakan bahasa kesombongan di situ, dan bahasa keserakahan, bahkan bahasa kekejaman di situ. Cukup saja itu, cukup satu saja sebagai simbolis, tapi itu simbolis itu dijalankan, itu dijalankan, tapi harus disampaikan dengan kebenaran Tuhannya. Terlalu mencintai anak akan menjebak kamu, terlalu mencintai istrimu menjebak kamu, terlalu mencintai jabatanmu, baju kebesaranmu, itulah kamu tidak akan menemukan Aidil Adha di dalam dirimu. Cuma kamu hanya menemukan Aidil Adha di dalam syariatnya, di dalam casingnya, di dalam sebuah wacana tatanan saja. Anda tidak akan menemukan mukmin sejati nantinya. Amin. Ya Allah, nah nek ngono-ngono wae bos piye, umat Islam tambah suwe tambah nemen petenge, padahal listrik ya wis akeh. Masjid padang lampune tok tapi nggo jerone. Nanti Udin, nanti nang kurban ceramah ngono ra sida kurban wong. Terus intinya itu digandengno. Yang dipotong ini sebuah simbolis. Tidak bisa untuk dibikin tumpah anak gone swarga atau akhirat. Yang bisa dibikin untuk tumpaan, itu kendaraan menuju jalan selamat pada Tuhannya adalah jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah itu tingkatan nafsu, makom nafsu yang keempat, amarah, alwama, sufiyah, mutmainah 4, disimboliskan dengan hayawan yang berkaki 4 tadi. Jangan terlalu cintai anakmu, jangan terlalu cintai istrimu, terlalu cintalah pada Tuhanmu ya manusia, sehingga Anda menemukan yang namanya jiwa mutmainah. Itulah kendaraan sempurna menuju pada Tuhannya. Akhirnya orang itu korban apa? Korban berzikirlah, sholatlah, puasalah, bekerjalah sesuai dengan kemampuan, yang penting halal. Kalau rukun Islam itu dijalankan, bisa meru'yah diri. Meru'yah diri itulah penyembelihan keserakahanmu, penyembelihan kekotoran hatimu, penyembelihan kekotoran otakmu. Terlalu mencintai duniawiyah,
pasti engkau akan takut mati di hadapan Tuhan. Maka di makom 10 mutmainah, di makom supia itu ada makom al-mautu qoblal maut. Matikanlah hai manusia, matikanlah dirimu manusia sebelum engkau mati. Belajar mati saat urip, lepas esuk membari roh, tapi sing ngajari adalah Gusti Allah. Itu bentuk totalitas ikhlas di dalam menuju kepada pembuktian terlalu cinta kepada Tuhannya. Ada umumnya rata-rata ten masyarakat nggih terdoktrin niku damel kendaraan. Rata-rata tiang korban niku nggih mburu niku supaya damel kendaraan nang akhirat. korban tuku dadi iku wis tambah toto gitu. Fakir miskin iku sing akeh. Gitu. Piye carane? Masya Allah dibentuk dengan sesuai jalannya. Luar biasa.